Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Jazilul Fawait pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023, secara tiba-tiba melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Jazilul berbicara soal pemilihan presiden 2024 mendatang tidak diikuti oleh 3 poros koalisi. Elit PKB itu mengatakan Pilpres 2024 hanya diikuti oleh 2 poros koalisi saja. Ia menuturkan, saat ini baru ada pasangan bakal capres, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Keduanya diusung oleh PKB, Nasdem dan PKS. Sementara masa pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU RI akan dilakukan pada Oktober tahun 2023 mendatang. Namun hingga kini belum ada paslon lain yang mendeklarasikan Capres-Cawapres. Ini pertimbangan saya, tinggal 1 bulan, dan calon-calonnya, partai-partainya. Itu saja, hanya di situ saja, apa kesulitannya, ujarnya. Oleh karena itu, ia meyakini jika pesta demokrasi nanti hanya diikuti 2 pasangan Capres-Cawapres saja. Sebagaimana diketahui, saat ini ada 2 bakal capres yang digadang-gadang akan maju di Pilpres 2024. Di antaranya Ganjar Pranowo, yang diusung PDIP, PPP, Hanura dan Perindo. Kemudian Prabowo Subianto yang didukung oleh Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB dan Gelora. Namun kedua tokoh tersebut belum memiliki bakal cawapres yang dipilih untuk mendampingi di kontestasi Pilpres 2024. Sejauh ini, 3 sosok menguat menjadi bakal capres di Pilpres 2024. Mereka ialah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Namun ia tak merinci siapa bakal capres yang gagal berlayar nanti. Ketika ditanya peluang peleburan kubu Prabowo dengan Ganjar, Jazilul enggan berkomentar. Ia enggak tahu, jangan tanya saya, tanya ke pimpinan masing-masing, jelasnya. Jelang Pilpres 2024, PKB tergabung ke dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan PKS. Mereka mengusung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin. Kini mereka tengah berfokus mencari ketua tim nasional, Timnas. Pemenangan Amin. Jazilul mengatakan 21 nama tengah dipertimbangkan untuk mengemban amanah sebagai ketua Timnas pemenangan Amin. Ia menyampaikan formasi Timnas akan berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari partai politik hingga teknokrat. Meski demikian, Jazilul masih enggan membocorkan 21 nama yang masuk dalam pertimbangan untuk menjadi ketua Timnas itu. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait pada Senin 18 September secara tiba-tiba melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Jazilul berbicara soal pemilihan presiden 2024 mendatang tidak diikuti oleh 3 poros koalisi. Elit PKB itu mengatakan Pilpres 2024 hanya diikuti oleh 2 poros koalisi saja. Ia menuturkan saat ini baru ada pasangan bakal capres yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Keduanya diusung oleh PKB, Nasdem, dan PKS. Sementara masa pendaftaran Capres dan Cawapres ke KPU RI akan dilakukan pada Oktober 2023 mendatang. Namun hingga kini belum ada paslon lain yang mendeklarasikan Capres dan Cawapres. Oleh karena itu, ia meyakini jika pesta demokrasi nanti hanya diikuti oleh 2 pasangan Capres dan Cawapres saja, sebagaimana diketahui saat ini ada 2 bakal Capres yang digadang-gadang akan maju di pemilihan Presiden 2024 mendatang, diantaranya Ganjar Pranowo yang diusung PD Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo. Kemudian Prabowo Subianto yang didukung oleh Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, dan Partai Gelora. Namun kedua tokoh tersebut belum memiliki bakal cawapres yang dipilih untuk mendampingi di kontestasi pemilihan presiden 2024. Saya melihatnya ya, secara pribadi belum tentu akan ada 3 poros. Bisa jadi 2 poros. Kita tunggu nanti. Pertimbangannya gimana, Gus? Ya itu pertimbangan saya karena kan ini kan waktunya tinggal 1 bulan. 1 bulan saja. Dan calon-calonnya, partai-partainya itu saja. Hanya di situ saja apa kesulitannya untuk memutuskan. Bagi saya tidak akan ada kesulitan untuk memutuskan, tetapi yang sulit itu justru membuat hanya 2 poros, itu yang sulit. Ada kemungkinan Gus Gerindra dengan PDIP ini bergabung gitu, Gus? Ya nggak tahu, jangan tanya saya, tanya ke pimpinan masing-masing. Persepsi saya begitu. Tapi kan karena tidak ada yang menyulitkan, semuanya kan sudah cukup dari angka presidensial threshold, tokohnya sudah ada, kenapa belum putus-putus saja? Tapi Anies tetap berlayar ya? Sudah, KCK sudah siap semua. Kalau KPU memanggil kita besok untuk daftar, sudah kita daftarkan. Tapi melihat poros PKB siap punya rencana khusus pastinya untuk terus mengusung Amin ini. Yang jelas pasangan Amin mengantisipasi semua kemungkinan.
Kemungkinannya kan tinggal 2, 3 poros atau 2 poros. Saya pribadi ngelihatnya kayaknya tinggal 2 poros. Pribadi ya ini, bukan untuk putusan PKB atau apa, bukan. Pandangan saya pribadi. Kan yang dikalkulasikan cuma itu aja. Kita mau bertarung 3 poros atau bertarung 2 poros. 4 poros kelihatannya sudah enggak. Lebih menguntungkan mana untuk Amin, Pak? 2 atau 3 poros? Untung semuanya buat Amin, asal bersama masyarakat dan rakyat. Tapi poros Amin ada kemungkinan gabung dengan Gerindra atau PDIP? Kenapa? Poros Amin itu apa ada kemungkinan gabung dengan Gerindra atau poros PDIP? Poros Amin sudah jadi porosnya, mau digabung gimana sih? Jadi poros perubahan itu sudah ada, tinggal mendaftar. Kalau besok pagi buka pendaftaran, kita buka. Kita justru menunggu pasangan-pasangan yang lain. Pasangan yang lain ini hanya tinggal 2 poros, ya kan? Kita tunggu sampai hari ini belum kelar-kelar. Apakah sampai akhir September, saya tunggu. Tapi kalau nanti keputusannya November, ya berarti nggak ada, tinggal satu-satunya dong. Karena kan pilihan itu pendaftaran itu Oktober. Kalau nanti di Oktober kok belum masuk yang daftar, bagi saya berarti akan ada 2 poros saja. Kekhawatiran tentu tidak ada, tetapi kerja keras harus kita lakukan. Jadi kalau itu kita tunggu dulu, kita tunggu siapa sih lawannya. Kalau ada ribut, Amin itu akan berlawan dengan siapa? Hari ini nggak ada, hari ini nggak ada. Tapi siapapun lawannya, meskipun itu tokoh lain juga dari Jatim, Amin yakin menang di Jatim. Ya harus yakin. Yang sekarang ini kita tanya justru tidak ada lawannya hari ini. Kapan? Belum ada memang. Tolong segera diadain supaya kita bisa tahu gitu loh langkah kita. Iya gitu. Siapin strategi ya, Gus. Jangan sampai Amin jadi pasangan tunggal, kan nggak enak. Gus. PDI Perjuangan memiliki alasan tersendiri menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti 2 pasangan calon atau paslon. Politikus PDIP Masinton Pasaribu berharap 2 paslon agar pemilu 2024 bisa digelar lebih efisien, terlebih di tahun yang sama juga digelar pilkada serentak. Demikian disampaikannya dalam diskusi bertajuk antisipasi hoaks jelang pemilu 2024 di Media Center DPR RI Senayan Jakarta pada Kamis 27 Juli. Menurutnya, jika Pilpres diikuti 2 paslon, maka aparat keamanan juga tidak repot di lapangan karena tidak perlu adanya 2 putaran. Selain itu, tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika juga tidak terlalu berat untuk mencegah hoaks yang bertebaran. Anggota DPR RI fraksi PDIP itu menilai 2 paslon dengan 1 putaran Pilpres lebih efisien. Terkait pencegahan berita hoaks, menurut Masinton harus ada komitmen dari partai politik, terutama juga para calon yang akan berkontestasi nantinya. Menurutnya, hal itu penting agar jalannya pesta demokrasi tidak menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat, sehingga hal ini juga berdampak baik dalam peradaban demokrasi di Indonesia.